Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Nah, kita bertemu lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak tanggal 14 Juni 2020. Bersama aku Kak Brigit dan ada Kak Nadia dan pemusik kita ada Kak Tommy dan Kak Daniel. Nah, adik-adik, walaupun hari ini adik-adik beribadah di rumah, tapi kita harus tetap bersuka cita ya adik-adik. Sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk berdiri, kita mau memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Setinggi-tingginya Langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Adik-adik masih semangat kan? Siapa yang selama di rumah aja nggak pernah olahraga? Ayo. Walaupun di rumah aja, jangan malas untuk bergerak ya adik-adik. Sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk berolahraga sedikit. Kita bangkit berdiri lagi, kita menyanyi di kepak-kepakan sayapnya. Di kepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji Tuhan. Di kepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Adik-adik, sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk saat teduh. Ayo kita dalam sikap berdoa, mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai, amin. Adik-adik boleh dipersilahkan untuk duduk. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan lagi, kita bernyanyi dari Kidung Ceria 17, Burung Pipit yang Kecil. Burung pipit yang kecil, dikasihi Tuhan, terlebih diriku, dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang, diberi keindahan, terlebih diriku, dikasihi Tuhan. Adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam ibadah dan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapak, Tuhan boleh bangunkan kami pada pagi hari ini Tuhan dengan nafas kehidupan yang baru. Ya Tuhan yang baik, sekarang kami ingin beribadah Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu Tuhan bisa menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya yuk kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 11, Ku Puji Kuasa Tuhanku. Adik-adik, ayo kita siapin hati dan Alkitabnya. Yuk kita dengar firman Tuhan. Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Kita ketemu lagi di hari Minggu ini. Sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Adik-adik buka Alkitab adik-adik. Siapin dari Kejadian 31 ayat 43 sampai yang ke-50. Kejadian 31 ayat 43 sampai ke-50 ya. Udah siap? Kalau udah siap, kita taruh dulu Alkitabnya. Kita mau berdoa dulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau Tuhan sudah boleh bangunkan kami pada pagi hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau membaca firman Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati kami. Biarlah Tuhan kami boleh mengerti akan firman ini dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik buka lagi Alkitab yang tadi sudah disiapkan. Kita baca ya Alkitabnya. Kejadian 31 ayat 43 sampai 50 begini bunyinya. Lalu Laban menjawab Yakub, "Perempuan-perempuan ini anakku dan anak-anak lelaki ini cucuku dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi, apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang, marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Kemudian, Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, "Kumpulkanlah batu." Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan, lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, "Timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau." Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet, dan juga Mispa, sebab katanya, "Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau." Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik Katasha mau tanya, siapa di sini yang punya om, tante, kakak sepupu, kakek, dan nenek? Kalian kenal semuanya nggak? Nah, hari ini Katasha mau kenalin keluarga Bapak Ishak dan juga Bapak Laban. Nah, ini adalah silsilah keluarga dari Bapak Ishak dan juga Bapak Laban. Di keluarga Bapak Ishak, Ishak itu adalah anak dari Abraham. Ishak mempunyai istri bernama Ribka, dan mereka dikaruniai anak bernama Esau dan juga Yakub. Dan di keluarga Laban, Laban mempunyai ayah bernama Betuel. Nah, si Laban ini punya adik bernama Ribka. Ribka yang nantinya adalah istrinya Bapak Ishak. Nah, Laban dengan istrinya punya dua anak. Yang pertama Lea dan yang kedua adalah Rahel.
Kalau kata Tasya tanya, jadi hubungannya Yakub sama Laban itu apa? Ya, benar. Yakub dan Laban hubungannya adalah paman dan keponakan. Yakub adalah keponakannya Laban dan Laban adalah pamannya Yakub. Kalau adik-adik tahu ceritanya Esau dan Yakub, di mana Yakub sudah membohongi Esau dengan memberikan sup kacang merah untuk merebut hak kesulungannya Esau, Esau menjadi sangat marah dan dia mau membunuh si Yakub. Akhirnya Yakub disuruh oleh Ribka, ibunya, untuk lari dan pergi ke rumahnya pamannya, Bapak Laban. Nah, Yakub tinggal di rumahnya Bapak Laban selama 14 tahun loh adik-adik. Tapi dia tinggalnya nggak gratis. Nggak gratis, Kak. Maksudnya gimana ya? Nah, Yakub itu dipekerjakan sebagai seorang hamba. Jadi dia harus mengurus ternak, hewan-hewan peliharaannya paman Laban selama 14 tahun. Tapi adik-adik, Bapak Laban bersikap egois. Dia bermain curang. Apa yang dilakukan oleh Bapak Laban kepada Yakub? Yang pertama, dia sudah membohongi Yakub. Yakub itu sangat mengasihi dan mencintai Rahel, anak keduanya Bapak Laban. Tapi Bapak Esau membohongi Yakub dengan memberikan Lea, si anak pertamanya Bapak Laban. Itu yang pertama, Yakub dibohongi sama Bapak Laban. Yang Bapak Laban lakukan lagi yang kedua adalah dia sering sekali mengubah upahnya Bapak Yakub. Mengubah upahnya tuh maksudnya gimana ya, Kak? Nah, jadi kalau misalnya adik-adik dikasih tugas untuk nyuci piring, kalau misalnya adik-adik nyuci 1 piring dikasih deh uang 1.000. Nah, dalam 1 hari itu adik-adik udah nyuci 10 piring. Berarti kan seharusnya adik-adik dapat berapa tuh? 1.000 kali 10. Ya, 10.000. Tapi adik-adik dikasihnya cuma 5.000 plus 1 coki-coki. Nah, itu enggak setara kan? Harganya enggak jadi 10.000 lagi, tapi cuma 5.000 plus coki-coki. Coki-coki kan harganya satunya enggak sampai 5.000. Nah, jadi contohnya kayak gitu. Bapak Laban menipu si Yakub dengan mengubah upahnya yang seharusnya diberikan sebanyak yang dia lakukan pekerjaannya, tapi tidak diberikan kepada Yakub dengan yang seharusnya. Bapak Laban bersikap egois, dia cuma mau memperkaya dirinya sendiri. Setelah itu, akhirnya suatu hari Yakub pergi dan membawa istrinya, Lea dan juga Rahel, serta ternak dan juga cucu-cucunya, dan juga anak-anaknya pergi ke kota kelahirannya. Tapi, apa yang terjadi? Bapak Laban mengejar Yakub. Dia nggak mau Yakub membawa anak-anaknya dan juga ternak-ternak yang dimilikinya. Sampai akhirnya mereka berdua bertemu tuh adik-adik. Mereka ketemunya di mana? Mereka ketemunya di tanah Gilead. Nah, di sana ada sesuatu yang terjadi. Apakah mereka membuat sebuah perjanjian? Tanda perjanjiannya adalah tumpukan batu-batu atau seperti tugu. Nah, di tugu itu Bapak Laban dan juga Yakub berbicara baik-baik. Karena Yakub sangat mengasihi Bapak Laban meskipun dia sudah bersikap egois, tidak adil kepada Yakub, tapi karena Bapak Laban ini adalah pamannya, mertuanya, yang adalah keluarganya Yakub, Yakub masih tetap mengasihinya. Akhirnya di tugu perjanjian itu mereka berdamai. Mereka membuat perjanjian melibatkan Tuhan untuk berdamai supaya tidak saling marahan lagi. Nah, kalau ada yang melanggar perjanjian itu, Tuhan nanti sendiri yang akan menghukum baik dari pihaknya Bapak Laban maupun Yakub. Adik-adik, apa akibatnya kalau kita sudah bersikap egois seperti Bapak Laban? Akhirnya Bapak Laban ditinggal oleh Yakub, anak-anaknya, dan juga cucu-cucunya. Sama seperti kita, kalau kita bersikap egois, kita nggak mau berteman sama teman-teman kita maunya pilih-pilih teman, kita cuma mau temenan sama yang
teman-teman kita suka doang. Terus kita juga nggak mau berbagi mainan sama teman-teman kitanya jadi pelit, egois, kita cuma mau memiliki barang yang kita mau, kita nggak mau pinjemin ke teman-teman kita. Apa yang akan terjadi nanti? Pasti kita bakal ditinggalin dan dijauhin sama teman-teman kita. Nggak enak kan adik-adik? Jadi kita belajar hari ini dari Bapak Laban dan juga Yakub untuk tidak bersikap egois. Tapi kita harus menjadi anak-anak yang penuh kasih dan menyayangi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita nggak boleh pilih-pilih teman, dan juga kita harus mengasihi dan menyayangi orang-orang di sekitar kita, mengasihi teman-teman kita, terlebih mengasihi keluarga kita. Nah, adik-adik, Kak Tasya punya aktivitas yang harus adik-adik buat di rumah ya. Buatnya seperti ini. Nanti adik-adik buat dari kertas warna, ditumpuk seperti tumpukan batu, lalu adik-adik tulis nama-nama orang yang adik-adik sayangi di dalam batu ini. Nanti hasilnya jangan lupa difoto, terus dikirim ke grup WhatsApp Pelkat PA, oke? Adik-adik, tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Persembahan adik-adik bisa disatukan dengan persembahan mama papa adik-adik ya. Persembahan bisa dikumpulkan setiap hari Rabu pukul 11 sampai pukul 1 siang. Atau dikirimkan melalui nomor rekening di bawah ini. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita juga sudah memuji nama Tuhan bersama-sama. Sekarang tiba saatnya kita untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Tapi sebelumnya, kita memuji Tuhan lagi dengan bernyanyi lagu dari Kidung Ceria 160, Tiap Orang yang Mendengar. Sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu taruh syukur. Adik-adik, kita mau dengar warta PA minggu ini ya. Warta PA yang pertama, kami pelayan PA mengucapkan selamat ulang tahun buat kakak-kakak dan adik-adik yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Lalu warta yang kedua, minggu depan kita ketemu lagi ya adik-adik jam 7 pagi di channel YouTube yang sama. Sampai jumpa lagi minggu depan. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Nah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita mau doa penutup ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa kalau Tuhan sudah boleh menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Tuhan, kami hari ini boleh belajar dari Bapak Laban dan juga Yakub. Kiranya kami tidak menjadi anak-anak yang egois, tapi kami boleh mengasihi sesama kami boleh menyayangi orang-orang di sekitar kami, terutama keluarga kami ya Bapa. Kami juga berdoa untuk orang tua kami Tuhan, berikan mereka kesehatan dan juga kekuatan. Tuhan berkati kami di masa pandemi ini, kiranya kami boleh terus Tuhan berikan kesehatan dan juga kekuatan, agar kami boleh melakukan aktivitas kami dengan baik. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang seminggu berjalan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik.